Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Habibie Rahmat. Saya berasal dari kelas 2B. NIM saya 44320066. Di sini saya akan membahas tentang isu pelabuhan perikanan. Selamat menyaksikan. Terdapat 8 isu beserta permasalahan dan dampak potensial yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan di Indonesia. 8 isu tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu daya saing produk yang masih rendah. Produk-produk perikanan mengalami kalah saing jika dibandingkan dengan produk pangan lainnya, seperti daging sapi dan ayam. Permasalahan yang terjadi adalah usaha perikanan yang belum efisien maupun kontinuitas produksi yang tidak stabil. Penyebabnya antara lain adalah kurangnya sarana prasarana maupun pengetahuan untuk meningkatkan atau memberikan nilai tambah pada produk perikanan. Dampak dari rendahnya daya saing produk perikanan tangkap adalah berkurangnya lapangan pekerjaan yang diiringi menurunnya pendapatan masyarakat. Secara global, maka negara juga akan mengalami kerugian akibat menurunnya devisa. Yang kedua yaitu pasar domestik perikanan tangkap yang kurang berkembang dan pengamanan kualitas ikan. Permasalahan logistik perikanan yang belum tertata dengan baik dan efisien. Saat ini permasalahan logistik perikanan sudah menjadi fokus bagi pemerintah. Logistik produk perikanan memiliki karakteristik yang berbeda dengan produk lain seperti penanganan yang berbeda dengan produk pertanian, peternakan maupun produk lainnya. Selain itu, permasalahan lokasi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau juga menjadi kendala tersendiri untuk daerah-daerah terpencil yang terdapat di bagian timur Indonesia yang memiliki sumber daya besar namun memiliki kesulitan untuk mendistribusikan. Yang ketiga, akses permodalan usaha perikanan tangkap masih terbatas. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah sulitnya prosedur perbankan bagi masyarakat nelayan. Sebagian besar merupakan nelayan skala kecil. Selain itu, suku bunga kredit yang relatif tinggi juga menjadi salah satu penghambat berkembangnya usaha perikanan nelayan di Indonesia. Yang keempat, kualitas nelayan sebagian besar masih relatif rendah. Pekerjaan nelayan di Indonesia merupakan pekerjaan informal. Hal ini menyebabkan sebagian besar nelayan Indonesia berkualitas relatif rendah, karena menjadi nelayan tidak dibutuhkan persyaratan atau keterampilan tertentu, sehingga kemampuan mereka dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam menangkap ikan, manajemen usaha, penanganan kualitas ikan, hingga pemasarannya masih sangat terbatas. Selain itu, sistem upah untuk nelayan buruh masih bersifat harian dengan cara bagi hasil. Hal ini memberikan tingkat ketidakpastian yang tinggi terhadap kehidupan para nelayan, terutama di musim panceklik. Yang kelima, adanya EU Fishing. Secara umum, petugas pengawas sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) belum berfungsi secara normal. Selain itu, banyak daerah kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) belum berfungsi dan berkoordinasi dengan PSDKP dengan baik. Posmakwas sendiri seharusnya dapat menjadi informasi awal yang baik bagi kegiatan ilegal yang dilakukan di laut, baik destruktif fishing maupun pelanggaran oleh negara lain. Yang keenam, pada tangkap di perairan pantai telah dijelaskan sebelum bahwa sebagian besar kegiatan perikanan tangkap di Indonesia 89% merupakan skala kecil dengan ukuran kapal kurang dari 5 GT yang beroperasi di hampir semua pesisir Indonesia. Hal ini utamanya disebabkan kondisi sosial masyarakat pesisir yang memiliki berbagai keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun SDM. Permasalahan lainnya adalah belum diterapkannya kebijakan limited access secara menyeluruh, sehingga hingga saat ini belum terjadi pembatasan baik armada penangkapan, alat tangkap maupun jumlah dan jenis tangkapan. Yang ketujuh, lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum. Kemampuan kapasitas pelembagaan pengawas perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDE, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan tangkap yang sangat luas. Tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan yang kuat. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, sistem pendataan yang belum handal dan masih parsial. Pendataan perikanan termasuk hal utama yang harus diatasi terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pendataan perikanan merupakan input utama dalam menentukan pengambilan kebijakan yang akan dilakukan kemudian. Saat ini pencatatan data perikanan tangkap belum tepat, cepat, dan efisien, serta masih parsial. Penyebab utamanya adalah dibangunnya sistem basis data yang berkomprehensif dan bersifat proaktif. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.